Pernah nggak sih lagi di Korea, terus mau nanya toilet di mana, tapi bingung ngomongnya gimana? Atau mungkin kamu lihat satu barang dan penasaran, ini apa ya namanya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal belajar bareng kosakata dan tata bahasa dasar buat situasi-situasi kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu salam. Dengerin baik-baik ya, saya ulangi 3 kali. Annyeonghaseyo. Sekali lagi, annyeonghaseyo. Dan sekali lagi, annyeonghaseyo. Ini adalah cara yang paling umum dan sopan buat menyapa. Jadi kalau ketemu orang, pakai sapaan ini dijamin aman dan ramah. Nah, tujuan kita hari ini praktis banget. Kita mau belajar gimana caranya nanya, di mana toilet dan ini apa? Nanti, di akhir, kamu pasti udah bisa bikin dan ngerti kalimat-kalimat penting ini. Yuk, langsung aja kita siapin alat-alat belajarnya. Buat bikin kalimat, kita kan butuh kata-kata ya. Anggap aja kosakata ini kayak balok Lego. Makin banyak balok yang kita punya, makin banyak hal keren yang bisa kita bangun. Kita mulai dari balok pertama kita, nama-nama tempat. Atau dalam bahasa Korea, changso. Ini dia, 4 kata kunci lokasi yang wajib banget dihafal. Pertama, yogi. Dengerin lagi ya, yogi. Sekali lagi, yogi. Artinya di sini. Terus ada jogi. Jogi, sekali lagi, jogi. Ini artinya di sana, tapi buat nunjuk sesuatu yang jauh dari kita berdua. Selanjutnya, kogi. Kogi, sekali lagi, kogi. Ini juga artinya di sana, tapi lebih spesifik buat tempat yang dekat sama lawan bicara kamu. Dan terakhir, kata tanya yang super penting. Odi. Odi. Sekali lagi, odi. Yang artinya di mana. Sekarang kita masuk ke nama-nama tempat yang lebih spesifik. Perusahaan itu, 회사, 회사. Sekali lagi, 회사. Di dalam perusahaan, biasanya ada kantor, yaitu 사무실, 사무실, 사무실. Tempat yang wajib diketahui kalau lagi jalan-jalan, toilet atau 화장실, 화장실, 화장실. Dan kalau lapar, kita perginya ke restoran, yaitu 식당, 식당, 식당. Lanjut ya ke tempat-tempat di sekitar kita. Rumah adalah 집. 집. Sekali lagi, 집. Singkat dan hangat ya kedengarannya. Buat yang kuliah atau kerja di sana, mungkin tinggal di asrama, yaitu 기숙사. 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 Kalau mau cuci baju, kita ke 세탁소. 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 Dan buat potong rambut, kita ke salon, yaitu 미용실. 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 Oke, ini yang terakhir untuk kategori tempat. Ayo kita lihat tempat-tempat buat belanja. Pasar tradisional yang rame itu namanya 시장. 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 Terus ada versi modernnya. 마트. 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 Toko serba ada yang buka 24 jam itu 편의점. 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 Dan yang paling gede itu supermarket atau 슈퍼마켓. 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 Keren. Koleksi balok Lego kita udah lumayan banyak nih. Nah, setelah kita kenal sama beberapa kata tempat, sekarang kita lanjut ke benda-benda atau mulkon yang mungkin kamu temuin di tempat-tempat itu. Ini dia set balok Lego kita yang kedua. Yuk, kita mulai dari benda-benda pribadi. Kunci dalam bahasa Korea itu 열쇠. 열쇠. Sekali lagi, 열쇠. Foto keluarga yang pastinya berharga banget adalah 가족 사진. 가족 사진. 가족 사진. Tas yang kita bawa-bawa setiap hari itu 가방. 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 Dan di dalamnya ada dompet, yaitu 지갑. 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 Lanjut ke benda penting lainnya ya. Buat jalan-jalan ke luar negeri, kita wajib punya paspor atau yokwon, yokwon, yokwon. Kalau lagi musim hujan, payung itu berguna banget. Payung adalah usan, usan, usan. Buat ngecek penampilan, kita butuh cermin, yaitu koul, koul, koul. Dan yang terakhir, kosmetik atau 화장품, 화장품, 화장품. Dan ini dia set terakhir buat kosakata benda. Sisir adalah pit, pit, pit. Pendek ya katanya. Pengering rambut itu hair dryer, hair dryer, hair dryer. Pelafalannya mirip ya sama bahasa Inggris. Biar tidurnya nyenyak, kita butuh bantal, yaitu BG, BG, BG. Dan buat nutupin badan, ada selimut atau ibul, ibul, ibul. Kerja bagus. Oke, balok Legonya udah banyak nih. Sekarang kita butuh lemnya biar bisa jadi bangunan yang kokoh.
Nah, dalam bahasa, lem itu adalah tata bahasa atau grammar. Alat pertama yang akan kita pelajari adalah penanda subjek. Jadi, dalam bahasa Korea, ada partikel kecil namanya i dan ga. Fungsinya itu simple banget, yaitu nempel di belakang kata benda buat ngasih lampu sorot, seolah-olah bilang, "Hey, ini loh subjeknya, ini yang lagi kita omongin." Ini kunci banget biar kalimatnya jadi jelas. Terus, kapan kita pakai i dan kapan kita pakai ga? Aturannya gampang banget, bisa kamu lihat di layar. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan kayak kata samushil, kita tambahin i, jadi samushiri. Sebaliknya, kalau berakhiran vokal kayak kata yogi, kita tambahin ka, jadinya yogi ga. Mudah kan? Nah, setelah kita tahu cara nandain subjek, sekarang kita belajar cara ngejelasin subjek itu. Kita bakal belajar cara bilang adalah pakai kata kerja to be dalam bentuk yang sopan. Buat bilang adalah di akhir kalimat, kita pakai ieo atau yeo. Anggap aja ini cara sopan buat bilang ini adalah atau itu adalah. Bentuk ini sering banget dipakai dalam percakapan sehari-hari buat ngejelasin atau ngasih tahu sesuatu. Aturannya sama persis kayak penanda subjek tadi. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, kayak kabang, kita pakai ieo. Contohnya, kabang yeyo. Ini adalah tas. Kalau berakhiran vokal, kayak PG, kita pakai yeyo. Contohnya, PG yeyo. Ini adalah bantal. Polanya jelas banget kan di layar? Oke, sekarang kita udah punya balok Lego dan lemnya. Yuk kita lihat gimana semua ini bekerja sama dalam sebuah percakapan nyata. Ini nih bagian yang paling seru. Yuk, kita dengerin dialog antara Tuan dan Minsu. Tuan bertanya, "여기가 사무실입니까?" Minsu menjawab, "네, 사무실입니다." Tuan nanya lagi nih, "화장실이 어디입니까?" Minsu menunjuk, "저기입니다." Nah, coba kita bedah ya. Di kalimat pertama, 여기가, partikel ga dipakai karena yogi berakhiran vokal. Terus di kalimat ketiga, 화장실이, Tuan pakai partikel i karena 화장실 berakhiran konsonan. Kelihatan kan polanya? Sekarang contoh kedua yang pakai bentuk yeyo atau iyeyo. Rihan bertanya, "이게 뭐예요?" Dan Tuan menjawab, "요권 예요." Coba kita lihat lebih dekat. IG itu singkatan dari igoshi, yang artinya benda ini. Lalu, jawaban Tuan, yokwon yeyo, pakai ieyo karena kata yokwon berakhiran konsonan. Nah, dengan dua tata bahasa simpel ini aja, kamu udah bisa bikin dan ngerti percakapan dasar loh. Keren banget! Sekarang, biar semua ini benar-benar nempel di kepala, kita review cepat yuk! Ini kesempatan kamu buat melatih pelafalan sekali lagi. Siap? Kita mulai dengan kosakata tempat ya. Saya akan ucapkan 2 kali pelan-pelan. Ikutin ya. Yogi, yogi, jogi, jogi, kogi, kogi, odi, odi, 회사, 회사, 사무실, 사무실, 화장실, 화장실, 식당, 식당, 집, 집, 기숙사, 기숙사. Dan sekarang, semua kosakata benda. Siap? Ucapkan pelan-pelan setelah saya ya. 열쇠, 열쇠, 가방, 가방, 지갑, 지갑, 여권, 여권, 우산, 우산, 거울, 거울, 화장품, 화장품, 빛, 빛, 베개, 베개, 이불, 이불. Wah, kamu udah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Kalian hebat! Sekarang, coba deh gunakan beberapa kata dan kalimat yang udah kita pelajari. Jangan takut bikin salah ya, karena itu bagian dari proses belajar. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. 다음에 또 만나요. Sampai ketemu lagi.